Ini kita mau check out, kita udah beres-beres, dan ini sekarang sudah jam 9.39. Kesiangan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Posisi kita tepat di sebelah Indomaret Point. Ini nama tempatnya Eka Jaya Ponsel. Ponsel lagi. Eka Jaya Hotel. Banyak tempat duduk juga nih. Asik sih hotelnya. Itu ada apa tulisannya? Nampak nggak ya? Kalau saya baca dari sini, tulisannya Aceh Tenggara cuy. Itu di sana tuh di ujung tuh kayak yang di atas bukit tuh Aceh Tenggara. Oke, lanjut. Ini kamar kita tadi nomor 15. Ini semua kamar yang ada. Kita di lantai 2 ini. Parkir di situ. Parkir di sini, tepat di depan tuh resepsionis, pintu gerbang masuk. Oke. Terima kasih Eka Jaya Hotel telah mengizinkan kita menginap. Oke bro, lanjut. Nah, tadi malam kita makan malam di sini nih, di Indomaret. Ya, beginilah suasana di Kota Cane. Kota Cane atau Kota Cane ya? Ibu kotanya Kabupaten Aceh Tenggara. Ternyata cukup ramai ya. Dan kalau nggak salah saya udah lihat map tadi malam ini, kita kalau lurus saja bakal berpapasan dengan kantor Bupati Aceh Tenggara cuy. Nah, kita ini disuruh lurus. Makam Pahlawan Kecamatan Lawe Bulan, belok kiri. Waduh, ini sudah jam 10 cuy, dan kita kalau mau balik ke Langkat itu jaraknya 250 kilo lagi cuy. 6 jam perjalanan lagi. Walah, habis pula cuy bensinnya. Ini bensin kita tinggal 4 bar. Nah, ini apa ini? Nah, ini dia cuy, ya kan? Yap. Kantor Bupati Aceh Tenggara cuy. Dia ada tugu juga di jalan rayanya, jadi cukup mencolok. Dia juga di pinggir jalan besar, di lintas jalan provinsi. Ada kantor pajaknya juga. Dan ternyata saya baru ngeh, guys, ini setiap tiang-tiang di tengah jalan ini, itu yang ada tulisan Arab-Arabnya itu, kayaknya itu isinya Asmaul Husna itu. Per tiang tuh beda-beda itu, yang Maha Penyelamat. Nah, ini yang Maha Pemberi Keamanan, yang Maha Pemelihara, yang Maha Perkasa. Beda-beda cuy. Berarti betul kan Asmaul Husna itu? Oh, kirain tadi polisinya razia. Ternyata polisinya isi angin cuy. Nah, kalau kita lihat di tugu ini ada tulisan pelang, itu pelang jalan, medan lurus.
Kisam kiri, Kutarih sebelah kanan. Kita Medan aja, lurus. Ada Indomaret juga. Oh iya, kita belum sarapan ini ya. Sarapan di mana ya? Tapi belum pala lapar kali juga sih. Ini sekolah MAN 1 Aceh Tenggara. Ini sebelah kiri kita. Apa ini? Ada tugu besar juga ini. Sekolah kah? Oh, Universitas Gunung Leuser. Wow, semangkanya sangat menyala sekali warnanya. Ya, sepertinya kita udah mau berakhir sih ini. Jalur Kutacane Aceh Tenggara. Dan sini kondisinya cukup ramai ya. Bukit Barisan juga masih terlihat dengan jelas, bro. Itu kiri kita itu masih Bukit Barisan tuh, walaupun ketutup awan. Di kanan juga itu Bukit Barisannya jelas itu, tapi ketutup awan. Semoga hari ini perjalanan kita nyaman dan lancar ya. Dan tentu saja sampai dengan selamat. Ini hari ketiga perjalanan kita semenjak dari Langkat menuju Pulau Semawe, menuju Takengon, Belang Kejeren. Sekarang kita udah di Kutacane dan kita lanjut pulang ke Langkat. Tapi nih tapinya nih, karena tidak ada jalan lintas yang lain menuju Langkat, kita terpaksa memutar, guys. Nanti dari sini terus kita menuju ke Kecamatan Karo mungkin ya. Baru nanti kita melewati jalur belakangnya Brastagi, tepatnya di jalur Danau Laukawar, cuy. Gunung Sinabung. Nah, dan saya itu nanti kita jalurnya. Makanya saya lihat map itu jauh kali, cuy. BPBD. Oh, BPBD di sini. Makanya jaraknya bisa 250 kilo lebih, cuy. Karena memang dari kita posisinya mutar sih. Kita dari Aceh Tenggara ke Karo, ke Binjai, baru ke Langkat lagi. Jauh tuh, cuy, jauh. Ya, semoga kita sampai di rumah sebelum malam hari. Bismillah. Lanjut gas terus. Berarti Kutacane ini identik dengan Gunung Leusernya ya. Gunung kayak mana sih bacanya? Leuser gitu ya, Leuser. Dan ini mungkin jembatannya juga sebagai pembatas Kutacane-nya. Wow, di sini nggak ada batu-batunya sungainya. Dan agak kotor sih sungainya, nggak bersih kali. Oke. Nah, itu tadi ada jual nasi lemak tapi kayaknya udah mau tutup sih. Kita aja yang kesiangan ya. Sambut ladang, cuy, ladang lagi. Nah, ini Mahkamah Syariah Kutacane. Gunung lagi, Bukit Barisannya, cuy. Ini depan kita ini gunung atau bukan sih? Asli, cuy, ini kayaknya lebih tinggi dari Bukit Barisan yang biasanya. Kayaknya depan kita ini gunung ini. Wow. Sepanjang perjalanan kita diperlihatkan dengan penampakan gunung, cuy. Sepertinya gunung. Jalurnya asik. Tapi kita foto di sini dulu ya. Wow.
Iya, Bambel cuy, kecamatan. Aduh, nggak nampak lagi. Iya, kecamatan Bambel. Bimbel. Apaan ya bimbel? Gile. Oke, kita isi bensin dulu. Loh. Pertalite sedang dalam perjalanan. Kok ditutup? What? Ya, ini jalannya kok begini nih. Jalan lintas kok begini. Aduh. Nah, ini yang bikin nggak semangat kita, cuy. Ternyata masih ada juga jalan yang begini ya di Aceh Tenggara. Padahal ini nggak jauh loh dari kantor bupati. Seharusnya Pemda setempat perhatiin aspal-aspal yang dekat dong dengan Pemda mereka, ya kan? Masa dibiarkan mentang-mentang cuman maksudnya nggak banyak kali jalan rusak. Ya justru karena nggak banyak itu makanya mudah karena seharusnya perbaikinya. Ini lagi nih. Ini kayak udah lama ini nggak pernah disentuh nih. Cuma dikasih kerikil doang. Medan lurus, AW Sumur kiri, Bandara Alas Lauser, belok kanan. Oh, ada bandara juga cuy di sini. Saja sekarang jam 10.05. Iyalah. Udah jam 10.05. Udah nggak ada lah jam tempat makan lontong atau nasi gurih. Sini aspalnya biasa aja, nggak ada bau jalannya, tapi aspalnya bagus. Polisi 500 meter seperti tadi gang tadi, 500 meter ke dalam polseknya mungkin polsek Bambel. Oke, biar aja kelewatan. Kita isi Pertamax sih. Oke, lanjut lagi isi Pertamax. Kita full tank kan, kena di 25.000 cuy. Berarti ya sekitar mungkin nggak sampai 2 liter tapi hampir 2 liter. Oke, lanjut. Kita masih di Jalan Kutacane. Kalau lihat map ini Jalan Kutacane, tapi ini kayaknya udah kecamatan yang berbeda sih. Nggak kelihatan lagi nama kecamatannya. Wow. Sidikalang, Medan lurus, Bandara Alas Leuser belok kanan. Kita berada di Kecamatan Semadam cuy. Jadi saya lihat pelang lagi, ternyata kita memang berada di Kecamatan Semadam. Tapi nggak tahu nih habis jembatan nih masih Semadam atau bukan. Wow, ini kita kalau lihat map sudah memasuki hutan-hutan lagi nih. Berarti keputusan kita isi bensin tadi sudah benar. Karena kalau udah di hutan-hutan gini susah nyari pom bensin. Jalur hutan lagi cuy. Iya, saya mau lihat map dulu ini. Ini perlu nggak kita pakai map lagi? Sayang baterai HP-nya cuy. Oke, lanjut.
lah. Dia lihat map, kita nggak perlu Google Map lagi kok, karena kita tinggal lurus aja jalannya, nggak ada lagi simpang-simpang yang membingungkan, karena kita bakal masuki full hutan cuy, full hutan dan full tanjakan turunan. Bismillah. Wow, aspalnya, wah di sini banyak tempel-tempelan. Wow, ini juga aspalnya, ini aspal kasar ini. Nah, ini sepertinya aspal lama masih. Jalur begini nih bikin betah ini. Wow, kanan kita, Bukit Barisan cuy. Loh, itu kereta apa itu? Yamaha ya, kalau nggak salah Gear, kalau nggak salah ya. Ini ada polsek lagi, kita baca loh. Polsek apa sih ini? Polsek Lawe Sigala-gala. Oh, kita sudah berada di kecamatan Lawe Sigala-gala. Ini ada gereja juga. Berarti ini udah banyak nih orang Batak mungkin ya, orang Karo. Karena ini kan juga emang udah dekat sih sama perbatasannya Sumut dengan Aceh. Wow, ini pajak ini bikin macet sih. Ini pasti langganan macet nih di sini. Pasar apa sih namanya? Nggak ada pula kelihatan ya nama pasarnya apa. Nah, ini ada apa ini ya? Kompi Senapan Batalion. Ada batalion juga sebelah kanan tadi. Di sini termasuk pusat keramaian sih, puskesmas Lawe Sigala-gala. Sekarang jam 10.27, setengah 11 cuy. Sidikalang lurus, Medan lurus, Desa Kedataran, Padomuan kanan. Kalau kita belok kanan, kita diarahkan ke desa cuy, desa. Salah ya, tadi kayaknya ini kita lihat tadi ya. Kayaknya bukan gunung sih. Salah ya. Kayaknya bukan sih. Nah, di sini juga ada SPBU sih. Dan ini kayaknya SPBU terakhir sih nih kelihatannya. Saya bukan mau isi bensin, saya mau isi perut dulu. Kita sarapan dulu cuy di sini. Bahaya cuy kita nggak sarapan. Oke, lanjut bro. Tadi udah sarapan ayam goreng di Indomaret. Sekarang jam, nggak kelihatan lagi jamnya, 11:03. Jam 11 cuy. Kita makan tadi ternyata lumayan lama juga, sekitar 40 menit ya, karena emang nunggu juga tadi sih, nunggu mana sih.
Dan ini betul-betul harus dipersiapkan guys, karena di sini sepertinya kita bakal masuk daerah minim penduduk, jadi perut harus diisi, bahan bakar sudah diisi, tekad sudah diisi. Widih. Sekarang tinggal jalan saja. Bismillah, lanjut bro, lanjut. Medan lurus, Kecamatan Leser. Oh, Kecamatan Leser ada cuy. Suruh belok kanan. Mana ya belokannya? Oh ini ya. Iya iya. Ini kalau mau ke Kecamatan Leuser. Kalau kita ke Medan aja. Wow, view-nya cuy, dan aspalnya keren. Tadi saya juga udah lihat map. Ini bentar lagi kita sudah mau menuju perbatasan Aceh Sumut cuy. Ai. Desa Cinta Makmur, kecamatan saya tidak tahu. Medan lurus, Desa Siriaria belok kanan. Oke, nih masuk ke Desa Siriaria nih. Mungkinkah ini? Yep. Apakah ini perbatasan Aceh dan Sumut? Oke bro, ternyata ini sebenarnya bisa dibilang juga sih perbatasan, tapi perbatasan utamanya ada di depan lagi. Ini juga ada masjid. Walah, nama masjidnya sudah nggak kelihatan. Nah ini juga, ini biasanya tugu-tugu. Kandang itu menara masjid sih. Oke, wow, sini view-nya lumayan bagus ya. Tapi kiri kanan kita dikelilingi oleh pemukiman, jadi pemandangannya kurang kelihatan sih. Wow. Eits. Selamat datang di Kabupaten Tanah Karo coy. Oh ini dia. Ini dia. Oke, kita foto dulu, foto. Oke, tadi kita udah foto-foto juga. Dan ini adalah perbatasan Sumut dan Aceh. Tapi perbatasannya sangat-sangat sempit ya. Jalurnya sempit. Tapi di situ ada disub juga, ada pengawas polisi juga yang jaga perbatasan. Oke lah, dan selamat datang di Sumut cuy. Selamat datang kembali di Sumut. Nah ini kita baca nih, Kaban Jahe Medan lurus, belok kanan, kemungkinan arah ke pedesaan tuh cuy. Pedesaan nih kayaknya. Sekarang jam 11.19, sudah hampir setengah 12. Wow. Dan kita masih berada di perbatasan Aceh dan Sumut. Ini masih jauh lagi nih menuju Binjai. Wah, sangat jauh sih. Slow. View-nya langsung berbeda ya. Walaupun kita masih di
daerah Bukit Barisan. Sini udah hampir full sawit cuy. Kita melihat pemandangan kiri kanan sudah hampir full sawit. Wow, ini asap ini, aduh, harus segera disalip ini. Hei, slow lah bro. Tang-tang mobil, kita kereta. Walah. Nah, gini nih resiko kalau aspal pegunungan, paritnya nggak ada atau tumpat. Kayak gini nih. Becek-beceknya itu ngalirnya di aspal cuy. Dan kelemahannya aspal itu ya air. Kenapa aspal bisa cepat rusak? Biasanya karena air. Tergenang air terlalu lama, nah itu bisa bikin aspal retak itu. Dan ketika sudah retak dibiarkan dilewati truk-truk besar terus menerus, jadi deh lubang. Jadi pecah, jadi lubang. Nah, cari mati itu ayam. Sorry. Kayak acara pesta-pesta kayak gini di Karo di hari Sabtu Minggu aja, ternyata enggak ya. Atau itu acara lain seperti pernikahan mungkin. Kita sih yang harus hati-hati. Soalnya di sini kan memang perkampungan ramai penduduk. Jadi seharusnya kita pelan sih. Wow. Berarti nanti setelah kita melihat pemandangan Gunung Lauser, selanjutnya kita bakal disuguhi pemandangan Gunung Sinabung. Widih, sehari ini kita kayaknya bakal disuguhi sama pemandangan gunung nih cuy. Gunung-gunung, widih. Wow, di sini jalannya sangat, wah, kayak gini ya rupanya ya. Di Aceh nggak ada nih kayak gini-gini, sampai gini kali nggak ada. Kantor camat Mardingding. Oh, kantor camatnya ini cuy. Lumayan jauh ya dari pusat keramaian tadi, pusat kotanya. Wih, debunya cu. Kasihan sini warga-warga yang selalu lewat-lewat sini. Waduh. Wow, kondisi jalannya cu. Aduh. Kasihan tuh anak bayinya itu yang dibawa ibu-ibu depan itu, kena debu. Ya Tuhan, begini lagi jalannya cuy. Wow. Ih, ngeri sih ini jalannya. Kok dibiarkan sih kayak gini nih? Ini orang nih ngumpul-ngumpul sini ngapain nih?
buat penatapan kah? Kayaknya ya sih, kayak mau buat pondok gitu di pinggir jalan. Mungkin biar jadi markasnya nongkrong bapak-bapak ya kan. Oke, lanjut. Tadi baru ganti baterai juga. Dan ini saya cek di map, berada di Kecamatan Lau Baleng. Lanjut. Kabanjahe Medan lurus, Kutari belok kanan. Kita lurus cuy. Kalau mau Kutari belok kanan. Ada Indomaret lagi. Tapi nggak ada bangkunya ya. Nah ini polsek nih, polsek Mardingding. Tuh, Mardingding, masih di Mardingding kita cuy. Enggak sih, tadi saya lihat kecamatannya beda. Oh ini udah tikungan. Ini ada bekas longsor juga lagi. Sorry burung. Aduh, kita mengganggu aktivitas burung pula ya kan, lagi nyantai-nyantai di tengah pasar kan. Wow, hutannya cuy. It's belok. Wow, ini kita udah masuk hutan cuy. Untungnya di sini belum ada tanjakan yang ekstrim ya. Wow. Tanjakan cuy. Oke, tanjakannya belum ekstrim. Wow.
tikungannya cuy. Keren. Ladang-ladangnya kelihatan dengan jelas tuh. Hits. Oke, slow. Sini tikungannya, jalannya retak-retak bro, jadi rawan jatuh pas lagi nikung gitu. Ini ada longsor juga. Wow, lebar ya jatuhnya. Damn. Gile. Wow. Wow, jalurnya cuk, keren ya, keren. Mantap cuy. Wow. It's iya, haha. Nah itu ada penatapan itu, dan kayaknya kita bakal ngelatih itu sih. Itu ada juga nampak mobil-mobil lewat tuh dari atas. Wow, slow. Oke, kita di belakang truk lagi, pelan-pelan. Karena truk memang jalannya pelan, kita pelan-pelan menyalip kalau ada kesempatan. Wow, ada mobil depan. Keren ya jalurnya. Dan yang bikin keren itu jalurnya itu karena kita bisa nengok sisi jurangnya cuy. Biasanya itu kan semak-semak tuh kalau di pinggir aspal gini. Nah ini tadi kayaknya baru dibersihkan, jadi kita bisa nampak sisi jurangnya. Kabanjahe lurus, Kinangkong, Tanjung Balai kanan, kita lurus. Wih, wow, sini jalannya ada lubang tadi cuy. Desa Kinangkong. Oh, kita belok kiri. Wow. Nah ini tadi nih penatapan yang kita lihat tadi dari sana. Ada bengkel juga, bagus. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kendaraan bermasalah, bisa berhenti di situ. Wow, slow. Jalannya bergelombang gitu, cok. Keren. Oh, ini ada juga cafe nih. View-nya langsung. Wih, keren. Parsim. Nama kafenya Parsim. Keren tuh. Wow. Wow, jalurnya
Wow. Cih. Wih. 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 Widih, keren, keren. Ini lagi nih. Wow, ini juga nih. Mantap ya sini ya, jalurnya. Berliku-liku gitu. Wow. Cih, widih, keren. Wow. Wis, asli sih sini. Keren. It's. Wow. Dan ini kita terus menanjak nih ya dari tadi ya. Dan ini udah mulai terasa dingin lagi nih. Tadi kan posisinya di perbatasan Sumut Aceh, jadi itu posisi di bawah, jadi nggak paling dingin kali. Nah ini kita posisinya naik lagi nih ke bukit-bukitnya, jadi udaranya cukup dingin. Tapi saya nggak tahu ini kita di kecamatan apa ini. Oh, kecamatan Lau Baleng. Oh, kita sudah berada di kecamatan Lau Baleng, cuy. Mantap. Keren. Jalurnya asli sini. Memang jalur favorit para peturing ini. Untung kita udah kemari kan, jadi kok orang nanya udah ke situ kan rupanya Aceh Tengah. Oh udahlah, mana buktinya, tengok YouTube ku. Widih, haha, keren. Oke. Which slow, tikungannya berpasir cuy. Wow. Widih. It's. Wih, slow. Wah, anjir, tikungannya ngeri kali ya. Widih, slow. Kita cuma ngelilingi bukit aja nih. Kalau ngeliat di aspal jalan utama biasa mungkin jaraknya nggak pala jauh sebetulnya. Ya gitu, karena jalanan perbukitan kita dibuat muter-muter sama jalurnya. Wow. Sampah lagi. It's
Cih. Idih. Wow, 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 wow. Ini rata-rata tikungannya melingkar ya cuy. Rata-rata tikungan itu melingkar hampir 180 derajat ya. Itu ekstrim sih. Apalagi kalau nggak ada penanda ya kan, lengah dikit kirain tikungan biasa, rupanya pas tikung lu kok nggak selesai tikungannya. Di sini juga minim papan jalan cuy, minim rambu lalu lintas. Nah, pas tikungan gini nggak ada nih rambu-rambunya. Bahkan dinding pembatas jalan pun nggak ada. Padahal depannya jurang loh. Kalau di Aceh tuh hampir lengkap itu. Bahkan kalau masalah tikungan kayak gini aja dikasih tahu tuh. Atau malah kadang-kadang ada cermin cembung itu di tiap tikungan kayak gitu, supaya pas nikung bisa lihat ada pengendara depan atau enggak. Wow. Ini kayaknya yang kita lihat tadi di mapnya, tikungan yang berliku-liku sampai berapa kali tikungan itu ya. Iya sih, kayaknya ini sih. Wow. Ini lagi ya. It's wait. Del. Wah, pegal cuy, pegal. Cari tikungan melulu. Wih, ini sebelah kiri kok banyak kali jalan-jalan tempelan ini. Ini lagi nih, kayak gini nih. Oh. Wow. Gede jalurnya cuy. Jalannya tempelannya nggak rata lagi. Ini kayaknya masih dalam tahap perbaikan sini. Nampaknya ada bekas penanda-penanda yang mau ditempel aspal. Keren cuy jalurnya cuy. Nah ini apa sih? Kabel listrik kah? Wow. It's slow.
slow. Wish, ada jalan basah. Eits. Wow, ini banyak aliran air nih di jalan. Aspalnya cu, tempel-tempelan. Widih. Eits. Oke. Nah ini nih. Medan Kabanjahe kiri, Sidikalang kanan. Nah, untung kita nengok simpang itu cuy. Kita ambil kiri. Nah, biar aja kita nggak lihat. Ketutupan juga cuy sama pelang jalan yang lain. Itu gimana sih yang pelang jalan itu? Kabanjahe Medan dari sini cuy. Jangan salah. Ntar tersesat gitu cuy. Masih dengan jalur yang begini. Sidikalang tuh dia pesisir Danau Toba ya? Ya nggak sih? Oh ya, update lu sekarang jam 12.22 cuy. Oke, kita harus istirahat dulu nih sebentar. Jalurnya sini aspalnya lumayan mantap sini. Ayo. Wow, hati-hati, rawan longsor dan batu berjatuhan saat musim hujan. Wow, ngeri kali cuy peringatannya. Batu berjatuhan ya. Makanya kalau musim hujan tidak direkomendasikan lewat sini, karena ini memang jalan pegunungan, pastilah rawan longsor dan rawan batu jatuh cuy. Ingat ya, bukan batu-batu segenggam tinju guys, itu yang jatuh itu ukurannya ukuran mobil guys. Nah, itu ngeri. Ini jalurnya betul-betul sih ya, aspalnya cilubah gitu, jalan berlubang. Sini ada tempat nongkrong juga. Iya, banjir cuy, banjir. Wow, ini nih ya, kalau nggak ada paritnya kayak gini nih resikonya. Waduh, wow. Wih, anjir, kena sepatu cuy. Untung aja nggak ada lubangnya. Ini juga ada bekas longsor lagi. Memang seharusnya itu kalau jalan di perbukitan gitu memang harusnya memang ada paritnya sih, terutama di sisi yang sebelah bukit. Oke, kita foto-foto dulu sebentar. Nggak ada pula thumbnail yang bagus lagi selain di sini.